Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Ismail dari Teknik Manufaktur Industri Agro NIM 20 Timia 504 dari Politeknik Atim Makassar. Hari ini saya akan menjelaskan tentang soal-soal UTS Matematika dari soal 1 hingga 11. Dari soal nomor 1, apa hubungan ilmu teknik dan matematika? Hubungan ilmu teknik dan matematika itu sangat erat kaitannya. Terlebih lagi sebab ilmu teknik sangat mengandalkan perhitungan. Nah, sudah pasti dalam ilmu perhitungan pasti ada ilmu matematika di dalamnya. Oleh sebab itu, ilmu teknik dan ilmu matematika sangat erat kaitannya. Nomor 2, dalam A 4,831 kali 10 pangkat 2 ditambah 1,24 kali 10 pangkat 3 dapat menghasilkan hasil dari perhitungan. Kita tahu bahwa 10 pangkat 2 sama dengan 10 kali 10 yaitu 100, maka 4,831 kali 100 mendapatkan hasil 483,1. Dan 1,24 kali 10 pangkat 3 yakni 1000 mendapatkan hasil 1240. Dari jumlah 483,1 ditambah 1240 mendapatkan 1723,1. Nah, untuk nomor 2 bagian B, 3,24 kali 10 pangkat minus 3 dikurang 1,11 kali 10 pangkat minus 4 mendapatkan hasil dari 3,24 kali 10 atau 0,0001 0,00324 dikurang 1,11 kali 10 pangkat minus 4 atau 0,0001 mendapatkan hasil 0,000111 dan hasil tersebut dikurangkan dan mendapatkan hasil akhir 0,003129 atau setara dengan 3,129 kali 10 pangkat minus 3. Untuk soal C, 1,81 kali 10 pangkat 2 ditambah 3,417 kali 10 pangkat 2 ditambah 5,972 kali 10 pangkat 2. Dari 1,81 kali 100 mendapatkan hasil 181, 3,417 kali 100 mendapatkan hasil 341,7 dan 5,972 kali 100 mendapatkan hasil 597,2 serta kita dapat menjumlahkan hasil 181 ditambah 341,7 ditambah 597,2 mendapatkan hasil akhir 1119,9. Beralih ke bagian nomor 3 bagian A. Dalam kurung 4,5 kali 10 pangkat minus 2 dalam kurung 3 kali 10 pangkat 3. Nah, dalam perhitungan di dalam kurung lebih diutamakan untuk dihitung lebih awal daripada di luar kurung. Oleh sebab itu kita harus menghitung perkalian yang ada dalam kurung. 4,5 kali 10 pangkat minus 2 menghasilkan hasil 0,045 dan 3 kali 10 pangkat 3 menghasilkan hasil 3000 dan sebab hasil dari 0,045 kali 3000 menghasilkan 135. 135. 3 bagian B, 2 kali dalam kurung 5,5 kali 10 pangkat 4. Kita tahu bahwa harus dihitung lebih awal yang ada dalam kurung. 5,5 kali 10 pangkat 4 menghasilkan hasil 55.000 dan selanjutnya dikalikan dengan 2 mendapatkan hasil 110.000. Nah, untuk soal nomor 4 bagian A, 6 kali 10 pangkat minus 3 per 3 kali 10 pangkat minus 5. Yang mana yang diutamakan untuk dihitung, yaitu yang paling mudah yang dapat dihitung. Nah, untuk soal ini yang paling dapat mudah dihitung ya ini 6 bagi 3. 6 bagi 3 sama dengan 2. Dan perlu kita ketahui bahwa pembagian pemangkatan adalah koefisien pemangkatan itu dikurang, yakni 10 pangkat minus 3 dikurang 10 minus 10 pangkat minus 5 atau 10 pangkat minus 3 dikurang minus 5. Minus 5 ketemu kurang yakni ditambah, yang artinya 10 pangkat minus 3 ditambah 2. Tambah 2 menghasilkan 2 kali 10 pangkat 2 atau hasil akhir
2 kali 10 pangkat 2. Untuk bagian 4 bagian B, 2,4 kali 10 pangkat 3 dalam kurung 3 kali 10 pangkat minus 2 per 4,8 kali 10 pangkat 4. Perlu saya ulang kembali bahwa dihitung yang lebih awal yang dalam kurung. Oleh sebab itu 2,4 kali 10 pangkat 3 mendapatkan hasil 2400. 3 kali 10 pangkat minus 2 mendapatkan hasil 0,03, dan 4,8 kali 10 pangkat 4 mendapatkan hasil 4800. Nah, di dalam hasil ini mengapa langsung menghasilkan 0,03 per 2? Karena 2400 bagi 4800 menghasilkan hasil 1/2, atau bisa mudah bahasakannya saya membagi dengan 2400. Artinya 2400 bagi 2400 1, dan 4800 dibagi 2400 menghasilkan 2. Oleh sebab itu saya tulis 0,03 per 2. Nah, saya mengalihkan kembali dengan 100 untuk menghilangkan angka desimal dari 0,03 menjadi 3 per 200 dan menghasilkan hasil 0,015. Kita lanjut dengan soal nomor 5. Sepertiga dalam kurung 3M kurang 6 dikurang 1/4 dalam kurung 5M tambah 4 ditambah 1/5 dalam kurung 2M kurang 9 sama dengan minus 3. Nah, di dalam perkalian perlu kita ketahui bila ada koefisiennya maka tetap dikalikan tanpa melihat koefisien yang diperkalikan. Contohnya sepertiga kali 3M. Sepertiga kali 3M bisa dikalikan, tapi jika perhitungan atau pembagian tidak boleh diperkalikan tanpa ada koefisiennya yang sama. Oleh sebab itu kita dapat perkalikan ini sepertiga kali 3, 3 bagi 3 sama dengan 1, dan hasilnya M karena memiliki koefisien dari perkalian. Nah, di bagian sini sepertiga kali 6 sama dengan 2, dan lanjut 1/4 kali 5M sama dengan 5 per 4M kurang 1, karena 1/4 kali 4 sama dengan minus 1 dari minus 1/4 dikali 4 jadi 1. Lanjut 1/5 dikali 2M yakni 2/5M, dan 1/5 dikali min 9 yakni min 9/5 sama dengan minus 3. Lanjut 4 kurang 5, semua yang memiliki koefisien sama disatukan, serta yang tidak memiliki koefisien sama juga tidak disatukan, yakni M kurang 5 per 4M ditambah 2 per 5M. Ini sudah koefisien yang sama M semua, dan min 2 kurang 1 kurang 9 per 5 sama dengan minus 3. Kita dapat mengubah tempatnya masing-masing. M kurang 5 per 4M tambah 2 per 5M. Dan ini kita bisa ubah karena jika diubah tempatnya maka berpindah atau terubah plus minusnya. Minus 3 ini sudah ketetapannya, ketetapan dari soal, tapi yang diubah yang dari sini minus 2 menjadi plus 2, minus 1 menjadi plus 1, minus 1/5 menjadi 9/5. Dari hasil koefisien M mendapatkan hasil 3 per 20M sama dengan 9/5. Nah, di sini kita kalikan 20 per 3 agar hasil dari 3 sama per 20M ini dapat menjadi M sendiri. Oleh sebab itu M sama dengan, dari sini soal 20 per 3 kali 3 per 20M, dan di sini juga dikali 20 per 3 kali 9/5, mendapatkan hasil M sama dengan 4 kali 3 dari 20 per 3 kali 9/5, M sama dengan 12. Kita lanjut dari soal nomor 6. 2 tukang kayu dan 5 pembantu menghasilkan 1216 pada suatu pekerjaan tertentu. Jika seorang tukang kayu menghasilkan 48 lebih banyak daripada seorang pembantu, hitunglah pendapatan seorang tukang
kayu, dan seorang pembantu. Nah, untuk soal nomor 6 kita dapat menulis dengan sistematis. Misalkan tukang kayu sama dengan X, pembantu sama dengan Y. Dalam soal 2 tukang kayu ditambah 5 pembantu dapat menghasilkan 1216. Tapi tukang kayu dapatkan lebih 48 dari pembantu. Oleh sebab itu X sama dengan 48 tambah Y. Ditanyakan masing-masing tukang kayu dan pembantu yang dapat didapatkannya. Dari soal dari X sama dengan 48 tambah Y kita dapat memasukkan nilai X ke dalam nilai dari 2X tambah 5Y sama dengan 1216. 2 kali 48 tambah Y ditambah 5Y sama dengan 1216. 2 kali 48 sama dengan 96. 2 kali Y sama dengan 2Y dan tambah 5Y sama dengan 1216. 96 ditambah nilai dari 2Y tambah 5Y sama dengan 7Y sama dengan 1216. 7Y 90-nya dapat dipindahkan menjadi minus, hasilnya 1216 dikurang 96. Y sama dengan 1120 per 7 menghasilkan hasil 120. Oleh sebab itu pembantu atau Y mendapatkan 120. Untuk mencari X, kita harus masukkan nilai Y ke dalam koefisien Y. 2X tambah 5 kali 120 dari Y sama dengan 1216. 2X tambah 600 dari 5 kali 120 sama dengan 1216. 2X sama dengan 1216 dikurang 600. X sama dengan 616 bagi 2. X sama dengan 308. Oleh sebab itu nilai X dan nilai Y sudah ditemukan dan masing-masing tukang kayu dan pembantu mendapatkan 308 untuk tukang kayu dan 120 untuk pembantu. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 7. Sebuah campuran logam terdiri dari 60% berat tembaga, sedangkan sisanya seng. Berapa banyak tembaga yang harus dicampur dengan 50 kg campuran ini untuk mendapatkan campuran dengan kandungan tembaga 75%? Baik, seperti yang dikatakan di soal nomor 7 tadi, sebuah campuran logam terdiri dari 60% berat tembaga. Jadinya saya tulis untuk sistematisnya 60/100 kali 50 kg dari 50 kg campuran sama dengan 30 kg tembaga. Seng sama dengan 50 kg kurang 30 kg sama dengan 20 kg karena di soal 7 tadi sedangkan sisanya seng. Untuk mendapatkan tembaga 75% berarti kandungan seng 25%. Misalkan X sama dengan jumlah larutan setelah ditambahkan. 25/100 dikali X sama dengan 20 kg. Artinya seng X per 4 sama dengan 20 kg. X sama dengan 4 kali 20 kg sama dengan 80 kg. Maka tembaga yang ditambahkan sama dengan 80 kg kurang 50 kg sama dengan 30 kg. Jadi tembaga yang harus dicampur dengan 50 kg campuran ini agar memiliki kandungan tembaga 25% sebanyak 30 kg. Selanjutnya untuk soal nomor 8. Di soal 2Y ditambah 4 dibagi 6Y ditambah 3 dalam kurung 4 kurang 5Y. Kita dapat mengerjakan dalam tahap perhitungan yang sistematis. Dalam perhitungan kita harus terlebih dahulu membagi yang dapat dibagi, yakni 4 bagi 6Y. Saya dapat tulis 4/6Y. Dan selanjutnya saya akan menambahkan yang dapat ditambah seperti 2Y dikurang 15Y dan sisanya itu 12 karena tidak memiliki koefisien. Maka saya akan satukan koefisien Y
sama dengan 2Y ditambah 4/6Y dikurang 15Y tambah 12. Menghasilkan dari hasil koefisien Y min 37/3Y ditambah 12. Dan hasil akhir sama dengan min 37/3Y ditambah 12. Nah, untuk soal nomor 9, 3 bagi Y ditambah 12 bagi Y ditambah 1. Saya dapat menulisnya agar lebih mudah dengan memakai pecahan. 3/Y tambah 2/Y tambah 1. Kita dapat menambahkan ini karena penyebutnya sama, menghasilkan 5Y ditambah 1 sama dengan 5 tambah Y per Y. Dalam soal nomor 10, E pangkat 2 F pangkat 3 dalam kurung E pangkat minus 3 dikali F pangkat minus 5 dalam kurung. Nyatakanlah jawaban dalam pangkat-pangkat positif. Di dalam proses perkalian pemangkatan, jika dikalikan maka nilai pangkatnya ditambah. Namun jika ingin diubah dalam positif apabila nilai pangkatnya negatif, maka tulis pecahan dan menghasilkan pecahan 1 pangkat N apabila A sama dengan minus N. Nah, di sini E pangkat 2 F pangkat 3 dikali F pangkat minus 3 kali F pangkat minus 5. Kita dapat mengalihkan dari E pangkat 2 dikali E pangkat minus 3. 2 ditambah minus 3 yakni E pangkat minus 1. F pangkat 3 kali F pangkat minus 5. F pangkat 3 ditambah minus 5 artinya F pangkat minus 2. Nah, untuk mengubah E pangkat minus 1 dan F pangkat minus 2 menjadi positif, maka kita harus mengikuti peraturan ini. Maka diubah menjadi pecahan 1 per E. Dan yang minus satunya boleh ditulis boleh tidak karena koefisien 1. Dan yang F 1 per F pangkat 2. Nah, di sini sudah menjadi positif. Nah, untuk soal nomor 11 ini akan sangat panjang karena memiliki banyak koefisien. Nah, untuk soalnya dalam kurung A pangkat 3 kali B pangkat 1/2 kali C pangkat minus 1/2 tutup kurung, dalam kurung lagi A kali B AB pangkat 1/3 per akar A pangkat 3 kali akar BC. Nah, untuk jawabannya perlu kita uraikan. A pangkat 3 kali B pangkat 1/2 kali C pangkat minus 1/2 kali A pangkat 1/3 kali B pangkat 1/3 per A akar A pangkat 3 BC. Nah, untuk mengalihkan untuk menghitung atau memproses perhitungannya, A pangkat 3 B pangkat 1/2 agar menjadi positif kita ubah seper C per 12 C pangkat 1/2 A pangkat 1/3 B pangkat 1/3 A per A kali A BC. Karena di sini A pangkat 3, saya akan ubah A menjadi A di sini. Untuk proses lebih lanjut, A pangkat 10/3 kali B pangkat 5/6. Dari mana hasil ini? Dari proses pangkat dari A pangkat 3 dan di sini A pangkat 1/3 B pangkat 1/2 kali B pangkat 1/3 serta C sudah menjadikan positif, maka dia di bawah. Nah, dan selanjutnya A per A akar ABC. Nah, diubah dalam bentuk akar. 3 akar A pangkat 10, 6 akar B pangkat 5 serta akar C per A akar ABC. Untuk pengubahan sebut 6 akar A 2 akar A20 6 akar A pangkat 20 dikali 6 akar B pangkat 5 per akar C per akar ABC.
dari mana kita mendapatkan 6 akar A pangkat 20 dari perhitungan dalam sini. Nah, yang selanjutnya 6 akar A pangkat 20 B pangkat 5 kita satukan dari sini karena 6 akar dan 6 akar A pangkat 20 sama juga dengan koefisien 6 akar B pangkat 5, maka disatukan per akar C A per A kali akar ABC. Nah, untuk selanjutnya A pangkat 3 per A pangkat 3 6 akar A pangkat 2 B pangkat 5 per akar C per akar ABC. Agar lebih mudah, maka saya kalikan dengan koefisien akar ABC. Akar ABC per akar ABC. A pangkat 3 6 akar B pangkat 2 B pangkat 5 akar ABC per akar C per A pangkat 2 BC, mana sudah dikalikan dengan akar ABC dan menghasilkan hasil A 6 akar A pangkat 2 B pangkat 5 6 akar AB pangkat 3 dari sini per BC dari perkalian dari akar ABC, dan menghasilkan lagi selanjutnya A akar 6 A pangkat 2 B pangkat 5 kali 6 akar AB pangkat 3 per BC, dan disatukan kembali menjadi A akar 6 A 6 akar A pangkat 2 B pangkat 5 kali AB 3 per BC, dan hasil dari perkalian dalam sini menjadikan A kali akar 5 B pangkat 8 per BC, dan menjadikan hasil A 6 akar A pangkat 5 B pangkat 2 per C, karena sudah dibagi dengan di bawah, di atasnya AB dan B sekarang dicoret BB, maka AB nya sudah tidak ada di bawah, dan menghasilkan hasil akhir A 6 akar A pangkat 5 B pangkat 2 C. Sekian dari penjelasan terkait UTS matematika saya. Panjang umur dalam proses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.